Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eko Kurniawan tentunya di podcastnya Waspada Online. Dan hari ini spesial sekali karena saya akan kedatangan tamu yang beliau merupakan orang yang cukup andil membahas tentang kelautan dan perikanan. Dan beliau juga cukup luar biasa dalam meneliti tentang dunia olahraga. Siapakah beliau? Tentunya sebelum kita mengundang untuk duduk bersama saya di sini, saya mengajak seluruh viewers dimanapun kalian berada untuk ikutin terus YouTube-nya kita. Jangan lupa di like, comment, and share, subscribe. Dan kita juga ada beberapa sosial media yang siap memberikan informasi kepada seluruh viewers dimanapun kalian berada. Boleh cek di Instagram kita Waspada Online, Twitter, Facebook. Dan kita juga ada aplikasi mobile. Jadi boleh di-download di Google Play maupun di Play Store yang sudah ada di handphone kalian masing-masing. Siapakah beliau? Ini dia. Saat ada kesempatan berbuat baik, khususnya di dalam memajukan sepak bola, jangan kita sia-siakan, karena belum tentu kesempatan itu akan datang lagi. Saya Mulyadi Simatupang, praktisi sepak bola. Saksikan saya di Waspada Online. Nah, sekarang saya sudah bersama duduk dengan Bapak Mulyadi Simatupang SPI MSI Ya. selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Walaupun sekarang kondisinya cuaca lagi nggak nentu, Ya. angka Omikron juga semakin terus tinggi nih ya, Pak. Tapi meningkat terus. menjaga kita untuk tetap jaga kesehatan ya, Pak. Benar. Hari ini gimana kondisi Pak Mulyadi sendiri? Alhamdulillah hari ini kita kondisi baik dan sehat. Sehat ya, Pak. Ya. Alhamdulillah. Pak Mulyadi, sebelum kita ke topik kita yang sudah kita siapin, mungkin sharing ke kita semua, seluruh viewers di rumah, mungkin nanti yang bakalan nonton YouTube-nya kita, aktivitas sehari-hari dari Pak Mulyadi boleh ya di-share ke kita sedikit. Ya, sebelumnya saya Mulyadi Simatupang, Kadis Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Ya. Sehari-hari tentu saya dari pagi ya tentu sampai sore berkecimpung di kantor, khususnya di Dinas Kelautan Perikanan, dan sekali-kali juga kita mengunjungi masyarakat yang ada di pesisir laut ya, khususnya nelayan itu di Belawan dan lain-lain, bahkan sampai ke Nias. Tetapi itu kita lakukan pada saat hari kerja. Dan alhamdulillah di sela-sela itu kalau kita ada waktu, kita masih menyempatkan untuk berolahraga, khususnya bermain sepak bola. Olahraganya bermain sepak bola ya, Pak. Iya, Pak Mul, kalau kita bicara soal sekarang Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas di Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, tentu lingkupnya besar ya, Pak. Ibaratnya tadi sampai Nias juga. Iya. Dengan kondisi sekarang nih, Pak, apa sih yang sebenarnya menjadi masukan buat Dinas Kelautan dan Perikanan dari khususnya di nelayan nih, karena kan Bapak dekatnya dengan para nelayan. Gitu. Ya, kita wajib berterima kasih ya kepada saudara-saudara kita yang profesinya nelayan. Ya. Karena setiap hari ketersediaan ikan ini selalu terjaga dan ada. Dan perlu diingat, ikan ini ya itu paling menyumbang protein ya, sehingga imun kita juga bisa naik. Dan yang paling juga kita banggakan bahwa nelayan-nelayan kita ini di pantai timur maupun di pantai barat dalam kondisi COVID ya tetap melaut, walaupun tentu sedikit banyaknya terdampak juga ya, mengalami juga kesulitan ya, khususnya di dalam katakanlah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tapi mereka tetap melaut, dan ini juga satu hal ya, konsumsi ikan kita di Sumatera Utara ini tetap terjaga. Gitu.
Pak Mul, mungkin seluruh viewers nih taunya kan kalau kita bicara soal sumut pasti banyak kan menghasilkan ikan yang segar-segar gitu kan. Tapi mungkin viewers ini pada bingung atau pada mungkin nggak tahu nih sebenarnya paling banyak penghasil ikan terbesar itu di pantai mana ini Pak kalau untuk di Sumatera Utara? Oh, itu paling besar itu di Pantai Barat. Pantai Barat ya Pak? Pantai Barat. Karena memang itu dia berhadapan dengan samudra. Dan di sana lingkungannya itu masih lebih baik dibandingkan yang sudah sangat padat di Pantai Timur. Ya, jadi di Pantai Timur Selat Malaka kondisi lingkungan itu sudah sedikit terganggu. Di situ pelayaran kapal sangat sibuk, ya, sehingga juga sedimen-sedimen itu memperkeruh katakanlah perairan. Kemudian juga banyaknya nelayan juga, ya, ada 70% nelayan kita itu di Pantai Timur. Sehingga setiap hari eksploitasi, ya ini juga menyebabkan ikan-ikan yang belum sempat katakanlah dewasa sudah diambil, sudah berkembang, akhirnya juga inilah salah satu menyebabkan kenapa memang di Pantai Barat itu lebih banyak di Pantai Timur. Dan di Pantai Barat itu kita ada yang namanya itu terumbu karang, di mana terumbu karang ini juga merupakan rumah-rumah ikan untuk berkembang biak. Inilah salah satu mengapa ya perairan kita ini masih kaya ya dengan potensi-potensi. Tapi itu tadi harus kita jaga karena harus kita lestarikan dan anak cucu kita juga nanti bisa menikmatinya. Wah, kira-kira seperti itu. Karena memang ikan udah jadi kebutuhan sehari-hari ya Pak. Ya, hampir kita setiap hari makannya ikan terus ya Pak. Jadi satu hari itu kadang kebutuhan kita itu yang dipasok ya. Yang ada data sama kami itu hampir 1,5 ton per hari untuk Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utara. Wow. Makanya kita berharap juga ya dengan yang sering kita mengkonsumsi ikan yaitu mengurangi ya apa namanya itu, mengurangi penderita gizi buruk lah. Stunting kita berkurang. Karena tadi itu makanya kita juga mengayu-ayukan istilahnya ya supaya bagaimana masyarakat gemar makan ikan. Karena ikan juga kalau secara harga juga masih bisa dijangkau. Masih bisa dijangkau ya. Semua kalangan. Artinya nggak semua ikan itu mahal. Semua ikan semua. Bisa ada yang murah juga. Proteinnya juga bagus ya Pak. Tinggal bagaimana mungkin kita mengelolanya. Juga bagaimana kita anak-anak kita juga tertarik, mungkin bisa dalam bentuk bakso atau dalam bentuk olahan lain lagi, sehingga tidak bosan anak-anak ini. Benar. Nah ini. Oke. Pak, itu tadi kalau bicara soal lingkup kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, artinya memang dinas sendiri itu terus mendorong supaya nelayan-nelayan juga bisa mendapatkan hasil ikan yang baik, kemudian menghasilkan dan memberikan ibaratnya menyebar hasil ikan itu ke seluruh masyarakat biar masyarakat bisa merasakan yang namanya makan ikan karena ikan mengandung banyak protein. Nah tadi selain sibuk Pak Mulyadi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara berhubungan dengan nelayan, kemudian gimana nelayan tetap bisa sejahtera gitu kan Pak. Tadi terbesit di obrolan kita bahwasanya Pak Mulyadi ini juga hobi olahraga. Sepak bola. Boleh diceritakan ke kita semua, mungkin virus penasaran, sejak kapan sih Pak hobi sepak bola? Oh ini saya sejak kecil ya, sejak SD. Yang saya ingat itu di kampung ya. Saya belum punya TV, nonton TV tetangga. Waktu itu final Piala Dunia tahun 1978 Argentina lawan Belanda itu. Situ ada Diego Maradona, ada Mario Kempes, Ardiles. Saya masih SD, tapi masih suka aja. Saya melihat gitu rame, begitu dilulukan ya. Saya punya mimpi juga ini, bisa enak sekali ini seperti ini. Itu awalnya. Dan level SMP tahun 1986 itu mulai kita realisasikan. Saya mulai memakai sepatu bola di level junior pada saat itu, 1986 di Siantar. Sampai 1989 saya memperkuat PSSI Malungun, saya tamat SMA. Nah, tamat SMA, saya punya cita-cita, saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi saya juga kepingin main bola.
saya dapat info, saya cari kemana-mana info. Di Pekanbaru itu ada namanya Universitas Riau. Kalau kita punya berbakat sepak bola, mudah-mudahan juga di sana bisa diterima kuliah. Saya merantau, saya permisi dengan orang tua. Saya berangkat tahun 1989 ke Pekanbaru. Alhamdulillah, apa yang saya cita-citakan, singkat cerita, di sana saya diterima sebagai pemain PSPS pada saat itu eranya. Kemudian saya diterima di Universitas Riau ya. Dalam tentu tetap testing tapi banyak dapat fasilitas. Saya bahkan dapat beasiswa Super Semar pada saat itu. Dan yang terakhir ini yang saya nanti-nantikan tahun 92 kita memperkuat sepak bola Rio di Pekan Olahraga Wilayah pada saat itu untuk PON ke-13 di Jakarta. Kita lolos. Oke. Nah, di situ saya dapat pegawai negeri. Jadi sepak bola dapat, kuliah dapat, pekerjaan juga dapat. Nah, tapi sayangnya, memang ada sayangnya pada saat saya sudah bekerja, saya pelan-pelan mulai meninggalkan sepak bola. Ya itu tepatnya di tahun katakanlah 94. Saya mulai betul-betul menekuni pekerjaan sehingga saya berpikiran pada saat itu, ya mungkin level sepak bola saya sampai sini aja, tapi saya harus bekerja. Nah, tentu kita dalam bekerja pada saat itu, namanya kita masih baru, waktu kita tentu tidak banyak luang ya, namanya kita ingin prestasi kerja, kita nambah kuliah lagi, S2 macam. Singkat cerita, kita sampai ke Medan ini tahun 97, kita dapat S2, ya di tahun-tahun sekitar 2000-an, ya saya melihat juga PSMS mulai nonton, ya saya tertarik ya sepak bola, cuma sepak bola kantor lah. Nah, jadi kalaulah ditarik garis lurus sejarah, saya ya berutang budi dengan sepak bola ini. Makanya saya inginlah memajukan sepak bola ini. Karena awalnya seperti itu. Berarti memang dari keinginan dulu sebelum kuliah, dari zaman SD ya Pak? Iya. Sudah memang cinta terhadap sepak bola ini. Banyak pencapaian tapi ada yang sangat disayangkan tadi ya, karena Bapak harus bekerja, terus kerja akhirnya sepak bola agak sedikit. Iya, kita tinggalkan lama-lama. Kenapa? Setiap pemain sepak bola pasti ingin bercita-cita menjadi pemain nasional, menjadi pemain yang ya katakanlah pada saat itu mungkin zamannya apa ya, Galatama ya namanya, nggak seperti sekarang ini. Tapi kan sepak bola pada saat zaman saya tidak menjamin kehidupan, artinya tidak menjamin, nggak seperti sekarang bayarannya dibesar-besar. Jadi kita harus bisa memilih. Ya saya pada saat itu sudah memilih, saya harus dapat kerja. Nah, jadi cita-cita kuliah sarjana dapat, kerja dapat, bahkan akhirnya keluarga juga saya, istri dapat gitulah. Nah, dari apa inilah di Pekanbaru, semuanya kita awali seperti dari Pekanbaru. Tapi waktu kuliah di Universitas Riau, justru jurusannya bukan olahraga? Bukan justru, jadi begini, awalnya saya kan masuk ke teknologi kelautan itu saya tertarik dengan yang namanya kapal-kapal. Awalnya seperti itu, saya melihat ini ada teknologi kelautan. Jadi disampaikan, udah kamu mau kemana? Ekonomi ini lah. Wah saya ke teknologi aja lah saya katakan. Karena apa? Saya suka nih. Karena dulu kan saya ngantarkan abang saya merantau ke Belawan naik kapal Tampomas. Wah jadi saya agak terobsesi. Wah ini kapal naik kapal bagus ini. Nah seperti itu. Ya. Pada saat saya menekuni, wah ini cenderung ke perikanan. Pada saat itu saya nggak suka perikanan. Ya. Saya sempat juga berontak. Udah saya main bola aja terus saya pikir. Tapi akhirnya saya berpikir, mungkin ini jalannya. Kenapa nggak saya tekuni? Artinya apa? Ya di situ ada pembelajaran lah. Nggak semua yang katakanlah yang nggak kita senangi, kita hadapi, kita harus lari dari kenyataan. Ya saya nggak mau seperti itu. Kalau saya tekuni ini, kenapa rupanya? Tahun kedua saya mulai tekuni kuliah ini. Ini awalnya. Jadi secara nggak sengaja sebenarnya saya memilih jurusan perikanan ini. Jujur aja saya kata, saya sedang teknik saya.
Malah dunia perikanan nggak sedikit disukain, tapi malah tekniknya, teknologinya suka ya Pak? Suka. Bahkan, ya ini bisa percaya, karir saya selama saya bekerja, pada saat kepala dinas lah saya di perikanan. Dari staf, kepala seksi, kepala bidang, saya tak pernah di perikanan. Ini garis tangan mungkin. Ini kenyataan gitu loh. Ya saya pernah di Bapeda lama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebagai kabak anggaran di keuangan saya lama. Di Balitbang saya lama. Di Dinas Pendapatan saya lama. Tapi sebagai kepala dinas, saya justru dapat di perikanan. Kembali ke awal, kembali ke laptop kata Tuku. Iya, kembali ke jurusan Bapak sendiri ya Pak ya. Iya, jadi itu tadi kembali. Kita jangan buru-buru, oh ini nggak sesuai dengan saya, nggak sesuai dengan... Kita harus tekuni. Begitu juga nih sepak bola, sudah lama saya hilang, katakanlah anak yang hilang, ya saya ingin kembali. Ya artinya apa? Saya senang kalau lihat orang-orang dari sepak bola ini bisa berbuat ya yang positif bagi daerah, bagi dirinya, ngangkat ekonomi. Ya saya sangat senang itu, seperti itu. Oke Pak Mul, tadi kalau kita bicara soal sepak bola, hobi, kesukaan memang sejak dan pelakunya dari, juga lah. Iya, sejak dari SD ya sudah mengagumi sepak bola. Pak, saya beberapa baca artikel sekarang sebagai ketua Bridge. Oh iya. Nah, gimana nih Pak? Boleh dijelaskan ke kita semua itu sebenarnya Bridge itu apa? Iya, jadi kan viewers banyak yang nggak tahu juga. Bridge ini sebenarnya pada saat saya kuliah udah banyak teman-teman saya ini sebagai pemain bridge ya. Jadi pendek cerita atau singkat cerita, bridge ini kan semacam bermain, ada yang pernah truf atau katakanlah main joker atau apa ya, cuma dia lebih pakai berteman, pakai strategi ya. Dan pada saat saya di Medan, saya ketemu dengan teman lama saya, senior saya, namanya Insinyur Perwira Sakti. Dia salah satu atlet bridge Sumatera Utara lah yang handal, dan juga dia sebagai pelatih dan pernah jadi pemain nasional juga. Dia datang ke saya, dia bercerita, ya saya coba juga mendalami falsafah bridge ini seperti apa. Di situ saya melihat bridge ini juga olahraga cerdas. Artinya bagaimana orang itu daya ingatnya itu tinggi gitu ya. Bagaimana juga bridge ini mengajari bagaimana kita bisa membaca ya karakter-karakter kayak karakter orang, mengetahui katakanlah, karena kita harus kompak. Kita harus tahu juga strategi-strategi lawan nih kartunya seperti apa. Jadi tertarik juga kita. Cuma saya katakan, ya saya dasarnya ini sepak bola. Tapi bukan dalam tanda kutip olahraga yang lain saya nggak suka. Pada umumnya saya semua olahraga suka. Karena itu mengandung jiwa sportivitas. Jadi kalau memang teman-teman bersepakat mengangkat saya sebagai ketua BRID, ada syaratnya saya katakan. Ya syaratnya tentunya teman-teman ini harus sungguh-sungguh juga. Sungguh-sungguh di dalam nanti pembinaan usia muda. Nah, ini awalnya. Sehingga kami dilantik sama Ibu Miranda Gultom pada saat itu. Dan kita baru-baru ini juga sudah mengadakan turnamen bridge ya, untuk pesertanya dari Banda Aceh, dari Medan, Langkat, juga ada dari Pekanbaru. Dan setiap minggu ini rutin berlatih bridge ini. Jadi saya menyukai olahraga, hal-hal yang positif, ya, sehingga tidak ada ya berharap waktu yang terbuang kecuali pada saat tidur atau beribadah. Ya. Nah, seperti itulah. Karena sudah terlalu cinta dengan olahraga. Iya. Jadi intinya seperti itu. Jadi ibaratnya nggak hanya fokus, sebenarnya
bridge juga kan sebenarnya bukan olahraga yang sama dengan sepak bola ya. Bukan. Tapi karena mungkin cintanya terhadap olahraga, Olahraga. buat Pak Mul tetap bertahan dan Iya. lancar menjalankan Insya Allah, tugas iya. itu. Kalau di ketua bridge itu udah berapa lama Pak? Lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kita berharap ya 2024 Ya. nanti PON ke-21 itu bisa dipertandingkan di Sumatera Utara. Tentu kita berharap ya kita bisalah memperoleh medali ya. Boleh nggak menyumbangkan medali lah dari olahraga bridge ini. Nah, terkait dengan pencapaian untuk bisa menyumbangkan medali, persiapannya untuk di Sumut sendiri seperti apa Pak? Iya, kita ya seperti saya sampaikan tadi, kita sudah rutin mengadakan latihan. Ya. Rutin mengadakan latihan, rutin mengikuti turnamen, kemarin ke Padang, kemudian kita mengadakan juga turnamen di sini. Ya, justru kita sekarang ini sedang bagaimana di putrinya yang sedikit ya katakanlah agak tertinggal dibanding daerah-daerah lain. Karena kalau cerita bridge ini kita pasti DKI ukurannya, Sulawesi Utara, ya. Dan di luar ini masih ada beberapa Pekanbaru. Ya. Nah, kita mudah-mudahan juga nanti di PON 2021 bisa menyumbangkan medali lah. Optimis dong Pak ya? Optimis. Sumut bisa menyumbangkan medali ya Pak? Harus optimis. Nah buat viewers dimanapun kalian berada, jadi ini terbuka lebar loh Pak Mulyadi ini lagi mengembangkan dan mendorong, melatih seluruh apa dibilang Pak ini? Kalau bridge ini kita bilangnya apa? Untuk para pemain ya Pak? Iya, pemain. Para pemain bridge ini untuk bisa nanti belaga di PON dan tentunya bertanding dengan seluruh daerah dan Sumut bisa menyumbangkan medali. Ya. Jadi ini nanti mungkin viewers di sini yang nonton juga punya bakat di bridge ya Pak? Ya silakan. Bisa kita wadahi ya Pak? Ya, kantor kita di Sibelutu. Silakan datang ya. Dan kita juga ini ada program nanti bagaimana bridge ini untuk masuk sekolah, mengajarkan. Kenapa? Ini kan hampir sama dengan matematika lah. Ya positifnya seperti itu. Hampir sama dengan matematika, ya hampir sama dengan catur juga olahraga otak. Tentu ini juga sangat menarik sebenarnya bagi adik-adik atau apa ya yang ingin. Pak Mul, kalau kita tadi bicara soal olahraga bridge, kita kembali ke sepak bola. Ya. Saat ini kan Pak Mul juga sebagai manajer PSMS. Benar. Gimana sih Pak PSMS saat ini perkembangannya? Mungkin viewers, para pecinta bola ini kan, para smack ya kan, pengen tahu perkembangan PSMS gimana. Terima kasih ya. Jadi sebelumnya kita juga secara jujur ya, kita juga harus mengakui bahwa kita sudah 2 periode ini gagal mengangkat PSMS ke Liga 1. Ya, itu harus kita akui. Fakta, kan begitu. Tapi juga di satu sisi, di positifnya ya, PSMS ini juga sudah mulai dipercaya di dalam mengelola. Selama ini mungkin kita bisa mendengar banyak katakanlah gaji yang belum dibayar, hal-hal lain lah. Selalu ya di samping memang nama besar PSMS yang dulunya selalu juara, ya kan. Akhir-akhir ini selalu yang dibicarakan itu justru bukan prestasi, tapi yang non teknis, tuntutan gaji, ya macam-macam. Ya pas masa kita itu mulai kita benahi, ya sehingga tidak ada lagi ya hal-hal yang sifatnya non teknis. Katakanlah gaji nggak dibayar atau katakanlah ada transport atau tiket zaman saya ini, ya mudah-mudahan dari segi pengelolaan ya ini sudah baik dan tinggal bagaimana ya kita prestasi ya harus kita akui hanya sampai 8 besar dari 2 periode ini hanya sampai 8 besar. Tentu pencapaian ini kita sendiri merasa ya
kita gagal menaikkan ke Liga 1. Dan ini tentu tantangan. Siapapun nantinya, kita kan belum tentu kita yang ngelola PSMS. Tapi kita berharap, ya, PSMS ini tanggung jawab kita bersama, begitu. Mari kita cari solusi, mari kita cari jalan, ya, supaya kita berprestasi, terutama juga atlet-atlet ini, ya putra-putra daerah ini. Kita berharap putra-putra daerah ini nanti banyak memperkuat PSMS ini. Dan kita yakin kita seyakin-yakinnya Liga 1 itu bukanlah omong kosong. Artinya tahun ini kita harus bangkit lah. Dan permasalahan-permasalahan, ya, solusinya harus kita cari bersama dan kita pecahkan bersama. Kita tahu di Medan ini, waduh, itu yang paham sepak bola itu ribuan. Ribuan ya? Iya, ribuan. Tetapi kita lupa terkadang kita membicara sepak bola, kita hanya meluluh membicarakan kelemahan, kekurangan, ya, tidak untuk mencari solusi bagaimana yang terbaik. Mari bersama-sama, karena ini tanggung jawab kita bersama. Artinya Pak Mulyadi memang PSMS ini kan sebenarnya bukan hanya milik perseorangan ataupun per kelompok, tapi seluruh masyarakat Kota Medan. Bahkan kalau bisa dibilang masyarakat bahkan Sumatera Utara. Artinya dukungan ini bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi seluruh masyarakat Sumatera Utara ya Pak. Seluruhnya, kita harus merasa memiliki. Nah, jadi saat ini kita sedang mendengar lagi dari Sumatera Utara, itu ada PSDS, ada Karo United. Mari kita doakan, semoga tahun ini bisa masuk ke Liga 2, biar banyak nanti klub-klub di Sumatera Utara ini yang berpotensi bisa menembus kasta yang lebih tinggi lagi. Itu target PSMS ya Pak. Pak Mulyadi, kalau itu tadi bicara soal PSMS yang tentunya dari Pak Mulyadi juga, dari semua pihak yang ada di lingkup PSMS, sangat berharap dukungan ini bukan hanya dari beberapa pihak, tapi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Agar PSMS juga bisa terus menunjukkan eksistensinya di Liga 1 maupun persepak bolaan Indonesia. Pak Mul, ini saya juga kemarin sempat riset juga. Katanya dengar-dengar mau mencalonkan sebagai ketua Asprop. Iya, benar. Apa sih latar belakangnya Pak Mul? Ya, saya merasa ikut bertanggung jawab juga terhadap kemajuan sepak bola Sumatera Utara ini. Ya, saya punya tanggung jawab moral, ya, karena saya seperti tadi kita berbincang panjang lebar ya. Saya bisa seperti ini awalnya dari sepak bola. Nggak semua orang dari sepak bola itu bisa sukses. Tapi paling tidak, saya yakin 80-90% ya, dari sepak bola ini dampaknya positif. Nah, disinilah terpanggil saya, ya. Saya membayangkan pada saat saya waktu kecil dulu, ya, begitu luar biasa sepak bola di Sumatera Utara, di kampung-kampung, saya kebetulan di Siantar, dikelilingi kebun. Wah, itu kalau udah saya main sepak bola itu luar biasa. Tapi sekarang ini gaungnya kok, katakanlah Sumatera Utara ini maju di tempat gitu. Ya kalau saya bilang mundur enggak juga lah. Daerah lain yang maju. Kita. Jadi artinya kita harus lebih bekerja keras lagi gitu. Lagi apa kira-kira ya yang harus kita ini. Jadi kita jangan hanya ngomong aja ya. Kita harus ikut ngelola. Saya yakin bersama-sama insan sepak bola di Sumut, ya, saya juga sudah punya ide ya di dalam benak saya ini untuk majukan sepak bola. Tapi harus bersama-sama. Tidak bisa kita sendirian. Nah, inilah yang menyebabkan ya saya ini serius ya. Saya katakan hari ini saya serius untuk maju sebagai ketua Asprop Sumut. Nah, inilah yang latar belakangnya saya. Selain tadi sudah dijelaskan ke kita latar belakang dari Pak Mulyadi untuk maju menjadi ketua Asprop, yang paling saya ambil dari percakapan kita adalah kita harus punya rasa memiliki ya Pak. Ya, itu harus bangga. Dulu, ya. Benar, harus bangga, harus punya rasa memiliki. Bahkan ini marwah bagi kita ini.
nama besar. Jadi untuk berbuat ke masyarakat itu, di samping saya sebagai Kadis Kelautan Perikanan, ya di bidang olahraga ini kan kita berbuat ke masyarakat. Ini. Sepak bola ini untuk beberapa saat, ya, itu bisa menghilangkan semua pun permasalahan. Contoh, kita punya tim yang kita senangi, bertanding, menang, kita lupa. Katakanlah, besok kita mau makan apa, katakanlah kita sedang ada begini-gini, kita senang. Ya. Nah, kemudian menyatukan semua, ya, menyatukan semua golongan, menyatukan katakanlah semua warna, tidak ada politik, ya persaudaraan lah. Ini luar biasa sebenarnya sepak bola ini. Di sini saya lebih tertariknya begitu. Jadi tidak ada maksud, ya, tujuan sesuatu tidak ada, murni aja kita olahraga. Ini yang saya senang di sepak bola ini. Karena memang dari awal ya Pak Mulyadi suka dengan sepak bola, memang sudah hobi dari sejak kecil ya? Iya, sejak kecil memang hobi. Dan saya selaku pelaku sepak bola, dan saya merasakan juga dampaknya. Ya, jadi saya ingin anak-anak Sumatera Utara ini ya punya cita-cita ya bagaimana karir sepak bola dan pekerjaan ini bisa sinergi gitu, bisa saling mendukung. Ya, ini yang kita inginkan gitu, sehingga katakanlah pada saat kita nanti ya ada di dalam Asprop ya, kita bisa mengambil kebijakan yang berdampak ya, berdampak kepada kemajuan sepak bola. Nah, ini kita. Insya Allah, bismillah ya Pak ya. Bismillah, karena itu tadi Pak Jokowi presiden kita sudah mengeluarkan Perpres percepatan sepak bola. Ya, ini harus kita tindak lanjuti ini. Pemerintah harus berbuat ya. Harus berbuat, bukan hanya provinsi, tapi kabupaten kota. Ya, harus mengalokasikan anggaran-anggaran ini juga untuk anak-anak usia dini. Ya. Biarkan anak-anak usia dini ini jangan dipaksa dengan prestasi. Suka aja dulu. Nanti udah junior baru mulai bicara prestasi. Kalau sekarang kan sudah banyak anak-anak ya. Suka dulu. Ya, kenapa? Ya kembali, orang suka olahraga itu pastilah dampak positifnya jauh lebih banyak. Ya, kita lagi jangan lagi cerita narkoba lah, apalah dan lain-lain. Ini salah satu juga ini untuk mengantisipasi hal-hal negatif ini di sepak bola ini. Oke. Cerita panjang hari ini bersama dengan Pak Mulyadi, viewers, dari mulai keinginan besar memang dari sejak kecil suka dunia sepak bola, kemudian memutuskan untuk merantau kuliah di Kota Orang ya, di Pekanbaru, dari Siantar ya Pak. Dari Siantar, memilih jurusan teknik kelautan, tapi tetap cinta dengan sepak bola. Artinya perjalanan Pak Mulyadi dari awal sampai sekarang. Saya ingin bertanya sedikit Pak. Pasti punya catatan hidup. Artinya punya misi hidup. Apa sih Pak 3 hal yang paling penting dalam hidup seorang Pak Mulyadi Simatupang? Ya, pertama komitmen. Ya, jadi kalau kita sudah punya komitmen, ya, mudah-mudahan keinginan itu bisa kita capai. Jadi gitu, semacam kayak cita-cita lah. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah kepercayaan. Kita menjaga kepercayaan, ya, jangan panjang tangan, jangan banyak bohong, jangan apa. Ini kan menyangkut harga diri. Ya. Jadi kepercayaan itu kadang menjaga kepercayaan, trust ya, orang harus percaya. Dan yang ketiga, ya harus bekerja keras lah. Ya, jadi komitmen, percayaan tadi, ya, dan kerja keras.
3 hidup yang selalu dicatat dari dalam diri Pak Mulyadi. Komitmen, kepercayaan, dan yang paling terakhir adalah kerja keras. Ya. Inilah hasilnya. Insya Allah. Inilah hasil dari Pak Mulyadi yang sekarang saat ini duduk menjadi seorang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Apa yang mau disampaikan untuk seluruh viewer pesannya Pak? Khususnya buat kaum milenial. Ya, kepada kaum milenial ya, era saat ini, ya, jangan takut untuk bersaing, ya. Jangan takut untuk terjun ke dunia apapun yang sifatnya positif. Harus yakin, ya. Harus yakin kita, ya, dengan kemampuan kita, dan kita harus fight hidup ini. Ya, kita sebagai petarung, tapi jangan lupa juga, ya, kita tetap dalam kerangka kerja yang benar, menghargai orang lain. Jangan kita menyakiti orang lain. Hidup itu bermanfaat bagi orang. Ini intinya. Wow, luar biasa sekali pesan dari Pak Mulyadi. Harus punya jiwa kompetisi, tapi tidak untuk menyakiti hati orang lain. Karena jalurnya orang itu udah masing-masing. Masing-masing. Sudah diatur. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Mulyadi Simatupang. Itulah tadi obrolan kita. Obrolan yang cukup lumayan panjang. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Pak untuk kita semua. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Pak Mulyadi untuk menuju menjadi ketua Asprop tercapai, amin. Bisa memajukan persepak bolaan Indonesia. Pastinya. Baik, terima kasih banyak. Dan itulah obrolan saya bersama dengan Pak Mulyadi Simatupang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Dan sebelum kita tutup, saya bersama Pak Mulyadi pengen ngajak nih Pak seluruh viewers dimanapun kalian berada. Jangan lupa tonton YouTube-nya kita di Waspada Online. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan tentunya kita juga ada sosial media Instagram, Twitter, Facebook, dan juga di mobile ini ada aplikasi Pak namanya Waspada Online Mobile. Jadi informasi seputar pemberitaan dari Waspada Online ada di situ semua. Baik, saya Eko Rore undur diri. Dan tentunya Pak Mulyadi juga undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata di kita. Sama-sama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Amin. Makasih Pak Mulyadi. Sehat-sehat ya Pak ya.